Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Silva Aulia. Pada video kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari video minggu lalu. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah sastra pada periode 1953 sampai 1961. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama adalah krisis sastra Indonesia. Pada masa itu, Indonesia mengalami perubahan akibat peristiwa penjajahan menjadi kemerdekaan. Pada proklamasi kemerdekaan, membawa situasi baru bagi para sastrawan. Kebebasan dalam berkarya dapat dirasakan oleh para sastrawan. Demikian para sastrawan demi mengisi perubahan ini, mereka gempar membuat berbagai karya sastra. Periode 1953 sampai 1961 ini, mereka mencoba untuk mencari jati diri dan menonjolkan kembali penilaian terhadap warisan leluhur. Namun pada masa ini terjadi pergolakan ideologi dan pencarian konsep-konsep sastra. Hal inilah yang menjadi indikasi terjadinya krisis sastra. Hal ini kenapa? Karena sastra yang bernilai tidak boleh diterbitkan dan dilarang diedarkan oleh pemerintah Orde Baru. Periode pada tahun 1953 sampai 1961, sastra Indonesia dianggap mengalami krisis. Hal ini juga karena karya sastra yang diterbitkan pada masa ini hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan yang tidak begitu panjang untuk dimuat dalam majalah. Sehingga pada periode ini lahirlah majalah sastra. Majalah-majalah yang eksis pada masa ini antara lain majalah Siasat atau Gelanggang, Mimbar Indonesia, Jenit, dan Makalah Kisah. Oke, materi selanjutnya adalah sastra majalah. Pada tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan status, penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi, yang menyebabkan kemacetan produksi. Keadaan seperti itu yang menyebabkan munculnya istilah sastra majalah, yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya 1954 yang dimuat dalam majalah yang dipimpinnya yaitu Kompas. Materi selanjutnya adalah beberapa pengarang. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pengarang yang pertama adalah Nugroho Noto Susanto. Beliau ini lahir di Rembang pada tanggal 15 Juni tahun 1931. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1983 sampai 1985. Dan beliau juga dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Nah, cerpen-cerpen beliau antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cerpen Hujan Kepagian pada tahun 1958. Yang kedua ada Tiga Kota pada tahun 1959. Yang ketiga ada Rasa Sajangnya pada tahun 1961. Dan yang keempat adalah Hijau Bumiku, Hijau Bajuku pada tahun 1963. Pengarang yang kedua adalah A.A. Nafis. Nah, beliau ini lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 November tahun 1924. Nah, beliau ini juga memiliki julukan yaitu Pencemooh Nomor Wahid dan Sastrawan Satiris Ulung. Yang ketiga ada Trisno Yuwono. Nah, beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 November 1926. Beberapa novel beliau antara lain adalah Pagar Kawat Berduri pada tahun 1961,
Yang kedua ada Biarkan Matahari Membersihkan Dulu pada tahun 1965. Yang ketiga ada Bulan Madu pada tahun 1962 dan yang keempat ada Petualang pada tahun 1981. Nah, selain novel, beliau juga menciptakan cerpen. Nah, beberapa cerpen beliau diantaranya adalah sebagai berikut. Wijaya Kusuma, Malam Minggu, Omong-omong dengan Kang Dipo, Sehidup Semati, Fantasi Impromptu, Johan Pemuda Pemalu, Cubanera, Mata-mata, Gugur Bunga, 3 Hari di Rumah Gila, dan Wajah Ayu. Pengarang yang keempat adalah Toha Mukhtar. Beliau ini lahir di Kediri pada tanggal 17 September 1926 dan beliau ini terkenal sebagai seorang penulis yang jujur, disiplin, dan tegas. Beberapa novel beliau antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Pulang pada tahun 1962. Yang kedua adalah Daerah Tak Bertuan pada tahun 1963. Yang ketiga ada Kabut Rendah pada tahun 1968. Yang keempat ada Salah Langkah Bukan Karena Aku pada tahun 1968. Yang kelima adalah Antara Wilis dan Gunung Kelut pada tahun 1969 dan ada Jayamanda pada tahun 1971. Yang kelima ada Subagio Sastro Wardojo. Beliau lahir di Madiun pada tanggal 1 Februari 1924. Beliau juga dikenal sebagai seorang penyair. Beberapa ciptaan beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Sajak dengan judul Dan Kematian Pun Semakin Akrab. Selanjutnya beliau pun juga menciptakan cerpen yang berjudul Kejantanan di Sumbing pada tahun 1965 dan juga ada cerpen Perawan Tua. Selain itu juga beliau menciptakan kumpulan esai antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Intelektualisme pada tahun 1972. Yang kedua ada Manusia Terasing di Balik Simbolisme Sitor pada tahun 1976. Yang ketiga ada Sosok Pribadi dalam Sajak pada tahun 1980. Yang keempat ada Sastra Hindia Belanda dan Kita pada tahun 1983. Dan yang kelima ada Sastra Lisan Indonesia pada tahun 1983. Pengarang yang keenam ada Motinggo Bustamidati. Beliau ini lahir di Lampung pada 21 November 1937. Beberapa karangan beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada puisi. Di sini beliau menciptakan puisi dengan judul Jalan Rata ke Pegunungan pada tahun 1957. Selanjutnya ada Kota Kami Dahulu pada tahun 1957 dan Ulang Tahun pada tahun 1958. Selanjutnya beliau juga membuat film dengan judul Biarkan Musim Berganti pada tahun 1971. Selain puisi dan film, beliau juga menciptakan esai kritikan dengan judul Sebagai Pengarang Bersedia Pikul Resiko Kritik pada tahun 1969. Selanjutnya, beliau juga menciptakan cerpen dengan judul Bapa pada tahun 1957, Pidato Seorang Aja pada tahun 1962, Perempuan-Perempuan Pemarah pada tahun 1969, dan Streptomycin pada tahun 1969. Dan juga beliau menciptakan novel dengan judul Tidak Menyerah pada tahun 1962, Tiada Belas Kasihan pada tahun 1963, 888 Jam di Lautan pada tahun 1963, Perempuan Itu Bernama Baraba pada tahun 1963, dan Batu Serampok pada tahun 1963. Selanjutnya ada pengarang lainnya. Yang pertama ada Riono Praktikto. Beliau ini lahir di Tegal pada tanggal 27 Agustus 1932. Nah, beliau ini menciptakan cerpen dengan ciri bercerita seram. Salah satu karya cerpen beliau berjudul Api. Yang kedua ada S.M. Ardan.
Beliau lahir di Medan pada tanggal 23 Februari 1932. Salah satu karya drama beliau berjudul Nyai Dasima pada tahun 1965. Yang ketiga adalah Sukanto S.A. Beliau lahir di Tegal pada tanggal 30 Desember 1930. Karya cerpennya dimuat dalam Bulan Merah pada tahun 1958. Yang keempat ada Alex Leo Zulkarnain. Beliau lahir di Lahat pada tanggal 19 Agustus tahun 1934. Karya cerpen beliau dimuat dalam Bulan Merah pada tahun 1958. Yang kelima ada Bokor Hutasuhut. Beliau lahir di Balinge pada tahun 2 Juli 1934. Karya cerpennya dibukukan dalam Datang Malam pada tahun 1960. Dua roman karyanya yaitu Penakluk Ujung Dunia pada tahun 1964 dan Tanah Kesayangan pada tahun 1965. Materi selanjutnya adalah beberapa penyair. Yang pertama adalah Toto Sudarto Bachtiar. Beliau ini lahir di Cirebon pada tanggal 12 Oktober 1929. Beliau ini adalah seorang penyair dasawarsa pada tahun 1950-an. Beliau ini pertama kali dikenal dengan sajaknya Ibu Kota Senja. Beberapa karangan beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Suara. Nah, ini adalah kumpulan sajak pada tahun 1950 sampai 1955. Yang kedua adalah Etsa, di sini juga adalah kumpulan sajak pada tahun 1958. Yang ketiga adalah Datang dari Masa Depan, 37 penyair Indonesia pada tahun 2000. Yang kedua adalah W.S. Renda. Beliau ini lahir di Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1935. Nah, beliau ini adalah seorang penyair dan dramawan yang terkemuka di Indonesia pada tahun 1950-an. Dan beliau ini mendapat julukan sebagai si burung merak. Beberapa karangan beliau antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Balada Orang-orang Tercinta pada tahun 1957. Yang kedua ada Kumpulan Sajak pada tahun 1961. Yang ketiga ada Sajak-sajak Sepatu Tua pada tahun 1972. Selanjutnya adalah Potret Pembangunan dalam Puisi pada tahun 1983. Yang ketiga ada Ramadan Karta Hadimaja. Beliau ini lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 16 Maret 1927. Beliau ini merupakan pendiri organisasi kebudayaan yang bernama Kiwari. Beberapa karangan beliau antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Priangan Si Jelita pada tahun 1975 dalam bentuk puisi. Yang kedua adalah novel. Di sini beliau menciptakan novel sebagai berikut. Yang kedua adalah novel. Nah, di sini beliau menciptakan beberapa novel, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Royan Revolusi pada tahun 1972. Yang kedua ada Kemelut Hidup pada tahun 1977. Yang ketiga ada Keluarga Permana pada tahun 1978. Yang keempat ada Ladang Terminus pada tahun 1990. Selanjutnya ada Kirjo Muljo. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1930. Pada tahun 1954, beliau mendirikan teater Indonesia yang bernama Kusno Sujarwadi. Nah, beliau ini lebih diingat sebagai pengarang drama. Beberapa karangan drama yang beliau ciptakan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Nona Marjam. Yang kedua adalah Bui dalam satu babak, 7 orang tahanan. Nah, di sini dalam bentuk komedi 2 babak. Selanjutnya adalah Penggali Kubur dalam 1 babak dan Laki-laki Jaga Malam dalam 1 babak. Oke, materi selanjutnya adalah drama. Yang pertama ada Nur Alamsyah atau Nasjah Jamil.
Nah, beliau ini lahir di Sumatera Utara pada tanggal 24 September 1924. Nah, beliau ini adalah seorang pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Beberapa karangan beliau antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Sekelumit, nyanyian Sunda dalam bentuk drama. Yang kedua adalah Hilanglah Si Anak Hilang dalam bentuk novel pada tahun 1936. Yang ketiga adalah Di Bawah Kaki Pak Dirman dalam kumpulan cerita pendek pada tahun 1967. Yang kedua ada Haji Misbah Yusabiran. Beliau ini lahir di Banten pada tanggal 11 September pada tahun 1933. Beliau ini adalah sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi film Indonesia. Beberapa karangan beliau antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bung Besar dalam bentuk drama pada tahun 1958. Yang kedua adalah Setengah Jam Menjelang Maut dalam bentuk drama pada tahun 1968. Yang ketiga adalah Menyusuri Jejak Berdarah pada tahun 1969 dalam bentuk novel. Yang keempat adalah Keajaiban di Pasar Senin dalam kumpulan cerpen pada tahun 1971. Yang kelima adalah Oh Film dalam kumpulan cerpen pada tahun 1973. Oke, materi selanjutnya adalah pengarang wanita. Nah, pengarang wanita di sini adalah Nur Hayati Sri Hardini Siti Nukatin. Nah, beliau ini lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Februari pada tahun 1936. Nah, beliau ini adalah seorang sastrawan, novelis, dan feminis kebangsaan Indonesia. Beberapa karangan beliau antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Hati yang Damai pada tahun 1961 dalam bentuk novel. Yang kedua adalah Pada Sebuah Kapal pada tahun 1973 dalam bentuk novel. Yang ketiga adalah La Barca pada tahun 1975 dalam bentuk novel. Yang keempat adalah Namaku Hiroko pada tahun 1977 dalam bentuk novel. Yang kelima adalah Orang-orang Ran dalam bentuk novel pada tahun 1985. Dan yang keenam adalah Pertemuan Dua Hati dalam bentuk novel tahun 1986. Oke, selesai sudah materi singkat yang saya bawakan. Untuk materi sejarah sastra periode 1953 sampai 1961. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya Silva Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.